Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus berkata kepada 11 muridnya. Dia berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Kedua ayat ini membahas tentang mujizat. Bagaimana seharusnya kita memandang kedua ayat ini? Kita harus memperhatikan satu hal. Tidak ada orang yang dapat mendemonstrasikan bagian manapun dari firman Tuhan. Dan tidak ada bagian dari firman Tuhan yang dapat didemonstrasikan manusia. Manusia bukan hanya tidak mampu melakukan apa yang tertulis dalam dua ayat tadi, tetapi juga tidak mampu melakukan bagian manapun dari kitab suci. Allah menjawab doa Elia di Gunung Karmel dengan menurunkan api. Tetapi hal ini hanyalah untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Baal bukanlah Allah. Tuhan mau menggunakan mujizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi Dia tidak mau untuk membiarkan manusia menggunakan mujizat ini sebagai pertunjukan. Beberapa orang mencoba untuk mempertontonkan apa yang tertulis di Markus 16 ini. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan pun membiarkan mereka gagal. Kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak percaya apa yang tertulis di Markus 16. Tetapi Tuhan tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Dia tidak membuktikannya kepada mereka, karena Dia hanya melakukan apa yang Dia mau lakukan. Dia tidak bekerja seturut keinginan manusia. Kita harus mengingat suatu prinsip rohani, bahwa iman merupakan suatu hal yang spontan dan tanpa daya upaya manusia. Orang Kristen yang belum dewasa dalam iman merasa sangat sulit untuk doa-doa mereka dijawab Tuhan. Setiap kali mereka mencoba mendapatkan jawaban dari Tuhan, mereka harus memompa iman mereka agar lebih besar. Mereka harus dengan sadar menjalankan iman mereka, seolah-olah mereka mengatakan, "Aku percaya, aku percaya." Sekalipun doa mereka terjawab, mereka akan menjadi lelah dalam hal percaya. Setelah mereka mendapatkan pelajaran yang benar, mereka tetap berdoa, percaya, dan Tuhan menjawab doa mereka. Tetapi mereka tidak lagi harus mengerahkan daya upaya yang besar. Mereka berdoa secara spontan, dan secara spontan Tuhan menjawab mereka. Sebelumnya mereka harus mengerahkan tenaga yang cukup besar untuk percaya. Mereka ingin percaya namun tidak mampu. Tetapi setelah mereka mendapatkan pelajaran yang benar, iman mereka menjadi spontan, tanpa perlu bersusah payah lagi. Iman itu spontan. Begitupun mujizat juga terjadi secara spontan. Mereka yang sedang melakukan mujizat tidak pernah sadar bahwa mereka sedang melakukan mujizat. Mujizat adalah hal yang lumrah bagi mereka yang memiliki iman di dalam Tuhan. Hanya mereka yang jauh dari Tuhan, yang menganggap bahwa mujizat adalah hal yang mengherankan. Mereka yang hidup di hadirat Tuhan dan dekat dengan Tuhan, tidak menganggap mujizat itu mengherankan. Kita tentu pernah mendengar kisah tentang orang Israel menyeberangi Laut Merah. Pertama kali kita mendengar cerita itu, kita mengira bahwa hal itu adalah peristiwa yang mengherankan, karena begitu banyak orang menyeberangi Laut Merah dalam satu waktu. Namun Alkitab tidak mencatat bahwa saat bangsa Israel ada di sisi laut yang di dekat Mesir, mereka berseru, "Sungguh menakjubkan, laut itu terbelah sendiri." Baru setelah mereka tiba di sisi yang lain, mereka mulai bernyanyi. Mereka menyadari bahwa hal itu adalah keajaiban besar ketika mereka menengok ke belakang. Hari ini hal yang sama berlaku dengan kita, orang yang percaya. Sementara Tuhan sedang melakukan mujizat bagi kita,
Kita tidak menyadari bahwa hal itu adalah mujizat. Hanya setelah kita menengok ke belakang, kita dapat menyadari bahwa kita telah mengalami mujizat. Apakah kita ingat berapa kali Tuhan menyembuhkan kita saat sakit? Apakah kita merasakan mujizat saat disembuhkan? Ketika kita ada di dalam kesulitan dan Tuhan membebaskan, apakah kita sadar bahwa suatu hal yang besar telah terjadi saat Dia membebaskan kita? Tentu kita tidak menyadari. Hanya saat menengok ke belakang, kita menyadari bahwa hal-hal yang besar telah terjadi pada kita. Bahkan menengok ke belakang pun terjadi secara spontan. Kita tidak melihat ke belakang secara sadar. Banyak orang telah salah memahami Markus 16 ayat 17 dan 18. Mereka melihat kedua ayat ini dengan mata manusia dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengherankan. Tetapi saat kita mengingat Tuhan, kita tidak akan merasa ada hal yang mengherankan dari hal-hal itu. Hal ini adalah tindakan yang kecil bila dibandingkan dengan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Bukan berarti bahwa seseorang yang percaya dapat minum racun tiap hari dan tidak mati. Bila seseorang dengan sengaja mencoba meminum racun, dia pasti akan mati. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa bila kita mengenal Tuhan yang kita sembah dan betapa hebat kuat kuasa yang ada pada Tuhan kita akan menyadari bahwa tidak ada perkara yang tidak mampu dilakukannya. Mujizat bukanlah hasil dari latihan iman yang keras. Mujizat adalah manifestasi kuat kuasa Tuhan. Tuhanlah yang melakukan perkara hebat bagi kita. Saat Dia bekerja, kita mendapatkan mujizat. Begitu Tuhan menggerakkan tangannya, kita tidak lagi merasa bahwa mujizat adalah hal yang sulit. Masalahnya, pada hari ini banyak orang melihat mujizat dari jarak yang jauh dari Tuhan. Karena itu mujizat dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler. Mereka yang dekat dengan Tuhan akan menyadari bahwa mujizat adalah hal yang lumrah terjadi di rumah Tuhan. Ada seorang gadis yang tinggal di tepi laut, dan dia memiliki beberapa sanak saudara yang adalah nelayan. Kemudian dia menikah dengan seorang pria dari pegunungan. Orang-orang pegunungan saat itu sering kekurangan bahan-bahan makanan karena transportasi yang tidak memadai, sehingga hidup mereka pun menjadi sulit. Suatu hari, ayah mertuanya marah terhadap perempuan itu. Dia dianggap boros karena makan seekor kepiting dalam 3 hari. Ayah mertua itu pun datang ke rumah besannya untuk mengadukan menantunya. Tetapi saat makan malam, dia melihat banyak hidangan kepiting di atas meja. Dan saat dia melihat ke belakang rumah, di sana ada cangkang kepiting yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian dia pun mengurungkan niat untuk mengadukan menantunya. Dan kemudian dia pulang ke rumah. Banyak orang yang menilai mujizat seperti ayah mertua itu menilai kepiting. Mereka mengalami mujizat sekali dalam 10 tahun atau 30 tahun. Karena itu mereka menganggap mujizat sebagai hal yang mengherankan. Tangan Tuhan adalah sumber mujizat, dan Tuhan sendiri terus-menerus melakukan mujizat. Oleh karena itu, mujizat tidak dapat dilakukan dengan segenap kekuatan kita. Saat kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri kita, maka mujizat akan terjadi dengan sendirinya. Saat Paulus digigit ular berbisa di Pulau Malta, dia mengibaskan ular itu ke dalam api, dan Paulus sama sekali tidak menderita sesuatu. Paulus tidak memberitahu orang-orang di Pulau Malta, "Datang dan lihatlah mujizat besar untuk kalian." Paulus hanya mengibaskan ular ke dalam api tanpa gembar-gembor. Tidak ada promosi dalam bentuk apapun. Hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan yang menggembar-gemborkan mujizat. Hal ini bukan berarti bahwa mereka yang tidak menggembar-gemborkan mujizat adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang tidak percaya pada Tuhan juga tidak akan percaya pada mujizat. Tetapi mereka yang mengenal Tuhan tidak menggembar-gemborkan mujizat, karena bagi mereka mujizat adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Saat Tuhan menjawab doa dan kita merasa telah melakukan sesuatu yang mengherankan,
Hal itu membuktikan bahwa iman kita belum matang. Bila kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan, kita akan menemukan Tuhan menjawab doa dan melakukan mujizat tanpa kita menyadari akan hal itu. Bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mujizat terjadi dengan sendirinya. Hal itu terjadi tanpa kita memeras tenaga, dan hal itu bukan hal yang aneh dan mengherankan. Kita harus menyadari bahwa mujizat tidak dilakukan secara sadar. Saat kita merasa sedang melakukan mujizat, saat itu kita telah gagal. Dengan kata lain, saat kita menetapkan pikiran untuk melakukan mujizat, mujizat itu akan jauh dari kita. Saat kita hidup di hadirat Tuhan dan percaya kepadanya, mujizat akan terjadi dengan sendirinya secara spontan. Paulus mengalami mujizat saat digigit ular tanpa menyadarinya. Bila orang meminta dia agar melakukan hal yang sama lagi, Paulus mungkin tidak dapat mengulanginya. Bila seseorang meminta kita untuk mengulangi apa yang dilakukan Paulus, kita pun tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat meniru orang lain, dan kita tidak dapat mengulangi pengalaman mujizat yang telah kita alami. Dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen, jawaban doa dan mujizat Tuhan mengikuti sebuah prinsip dasar, yaitu setiap hal terjadi dengan sendiri dan spontan, dan segala sesuatunya digenapkan tanpa kita menyadarinya. Pada awalnya kita mungkin merasa punya banyak kekuatan dan iman yang kuat, tetapi semakin kita belajar dan menempuh hidup di hadapan Tuhan, kita tidak akan merasakan hal yang sama lagi. Sampai tahap tertentu, kita bahkan tidak tahu bagaimana kita percaya. Kita hanya menyerahkan perkara-perkara kita ke dalam tangan Tuhan, dan perkara-perkara itu terselesaikan dengan sendirinya secara spontan. Di atas diri Paulus, kita melihat ada banyak mujizat yang terjadi. Namun Paulus berkata tentang dirinya sendiri, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, dan dengan sangat takut dan gentar." Tuhan mau untuk bekerja melalui manusia, tetapi Tuhan tidak menghendaki orang itu merasa dirinya dapat melakukan sesuatu. Hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan yang akan mengatakan bahwa mereka dapat melakukan ini dan itu. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang dirinya mampu lakukan. Puji syukur kepada Tuhan, kuat kuasanya begitu hebat, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, dan kita tidak perlu mengerjakan apapun. Semakin kita menempuh hidup kekristenan, kita akan menjadi semakin sederhana. Kita akan mengatakan dengan tulus dari hati bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan dan bukan dari diri kita. Bila kita mengenal Tuhan, kita akan nampak bahwa semua pekerjaannya di dalam kita adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya secara spontan. Tuhan memberkati.